Jumpa lagi di channel Hari PLPS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi. Oke, jadi sudah hampir selesai ya untuk penyambungan paralel dan serinya seperti ini sobat-sobat. Baterai Lipopo, yaitu dari yang paling kiri ini kutub positif, dia ke bawah dan nyambung lagi ke baterai satunya, dari baterai satunya nyambung lagi dan ke bawah lagi nyambung lagi, jadi ketemunya di sini. Jadi yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif dan menghasilkan 12 volt. Oke, kita tes untuk voltasenya. Ya, jadi kita cek negatif sebelah kiri dan kanan ya. Nah, ini sudah menunjukkan ya 13 volt. Oke. Jadi yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Ya, seperti ini sobat-sobat. Oke, kita ukur sebelah kiri positif dan yang kanan negatif. Ya, jadi di tester menunjukkan 13,17 volt. Oke, langsung kita rakit untuk BMS ya. Jadi untuk BMS saya pakai yang seperti ini. Ya, BMS-nya jadi seperti ini ya. Yaitu BMS untuk khusus Lipopo ya, dan ini kabel soketnya. Dan sudah saya solder untuk soketnya ya, jadi tinggal pemasangan di baut, tidak perlu disolder lagi. Ya, simak terus sobat-sobat. Ya, jadi rangkaiannya dia punya BMS seperti ini ya. Nah, ini terlihat seperti ini. Jadi BMS yang saya punya ya, dia yang satu port ya. Satu port untuk charging dan discharge memakai kabel negatif dan positif. Jadi digabung untuk plus minus charging dan discharge-nya. Sedangkan yang bawah dia berbeda, dia punya wiring. Charging dan discharge-nya berbeda soket. Jadi memakai 4 kabel untuk beban, yang dua lagi untuk cas. Sedangkan saya pakai yang atas seperti ini. Oke, langsung kita rakit ya, baterai yang paling bawah ya. B-min, berarti ketemu warna biru. Ya, langsung kita rakit. Oke, jadi yang biru ini ya B-min ya. Langsung kita masukkan ke negatif. Jadi berhati-hati jangan sampai salah, karena kalau salah BMS bisa rusak. Langsung kita buka, dia punya minusnya ya di sini ya. Ya, langsung kita buka untuk minus. Ya, jadi seperti ini. Dan kita colok, kita kencangkan kembali. Oke, B-min sudah terpasang ya, seperti ini ya. Tinggal kita mengurut kabel yang kecil-kecil dan pastikan soket dilepas dulu ya, supaya tidak terjadi short. Karena kalau short, BMS bisa rusak. Jadi urutannya ya, seperti ini. Untuk merah yang terbawah ya, untuk seri yang pertama antara plus dan minus. Oke, lanjut terus. Ya, jadi sudah ada potongan akrilik ya. Kita tinggal pasang supaya lebih bagus untuk BMS-nya. Boxnya ya, kita rakit di box akrilik. Simak terus sobat-sobat. Ya, sobat, jadi sudah sebagian masuk ke box ya. Tinggal kita kasih lagi tutupnya supaya bisa terpasang. Simak terus sobat-sobat. Ya, sobat, jadi sudah hampir selesai ya. BMS sudah ditaruh di atasnya dan kabel plus dan kabel negatif tinggal sedikit lagi. Dan kita akan double tip ya BMS-nya supaya lebih rapi. Jadi simak terus sobat-sobat. Ya, jadi seperti ini ya. Kita lapis dengan double tip BMS-nya supaya tidak bergerak. Oke, kita cek voltasenya. Ya, kita cek voltasenya ya. Ya, sudah oke ya, 13,17. Ya, jadi baterainya seperti ini ya, dengan kapasitas 6 ampere hour. Jadi
satu baris 6 ampere hour dikali 2 jadi 12 ampere hour. Karena memakai 4S 2P, jadi 4 seri di 2 paralel, total 12 Ah. Oke, kita lanjut akan memasang untuk power bank ya. Jadi kita bisa mencas lewat baterai ini ke HP kita ya. Jadi menambah modul seperti ini sobat. Ya, jadi tinggal menghubungkan plus minus dan outputnya sudah USB. Jadi bisa mencas HP lewat sini. Rencana kita akan taruh ya di sini ya. Seperti ini. Nanti kita kasih lubang di atasnya. Jadi bisa bertahan lama power bank ini. Ya, simak terus sobat-sobat. Kita lanjut untuk melubangi. Ya, jadi langsung kita bor ya. Kita kasih lubang ya. Di pojok sini untuk dia punya USB. Oke, jadi sudah terpasang seperti ini alat untuk cas HP. Langsung kita tutup untuk atasnya supaya lebih aman. Ya, jadi langsung kita tutup. Ya, jadi sudah selesai ya. Rakitannya seperti ini. Dan kita tes on kan. Ya, dia terbaca 13 volt. Dan untuk di USB tetap 13 volt ya. Kapasitas di dalam baterainya. Sedangkan dia punya output sudah 5 volt. Kita tes lebih dahulu supaya aman sebelum mencharging HP. Ya, jadi seperti ini ya, terbaca 4,9. Ya, jadi 5 volt ya, 4,98 sama juga 5 volt berarti aman untuk mencharging HP atau smartphone. Oke, kita tes untuk cas handphone ya. Jadi ada dua output, yang satu ini output 13 volt, yang ini output 5 volt untuk cas HP. Oke, kita tes untuk cas HP ya. Jadi apakah sudah bisa atau belum? Ya, kita colokkan. Ya, ternyata sudah masuk ya cas HP dan sudah ada tanda kilatnya. Oke. Ya, masuk untuk cas HP-nya sudah berfungsi. Baterai 95% ya. Dan chargernya masuk. Oke, kita akan tes untuk output 12 voltnya ya. Jadi ini power bank kapasitasnya 12 ampere. Dan kita tes untuk output DC 12 voltnya. Apakah hidup atau tidak. Ya, jadi seperti ini. Kita tes dengan lampu 12 volt. Ya, jadi tetap oke ya. Jadi seperti ini power banknya. Oke, jadi sampai di sini sharing berbaginya, yaitu membuat power bank sebesar 12 ampere atau 120.000 mAh. Semoga bermanfaat.